Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah diumumkan pada grup grup keluarga Sakinah, webinar pada hari ini mengambil tema peran peradilan agama dalam memberikan perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian. Untuk itu kita membutuhkan informasi untuk menyamakan persepsi, dan itulah yang kita harapkan dari webinar kali ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memaparkan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Sunyoto SHI SH. Tempat tanggal lahir Jombang 12 Juni 1992. Peterongan, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan MI Nurul Huda Peterongan, selesai tahun 2004. SMPN 2 Peterongan, selesai tahun 2007. Man Denanyar, selesai tahun 2010. S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang. S1 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. S2 Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pekerjaan CPNS Pengadilan Agama Gorontalo, PNS Pengadilan Agama Palembang, Hakim Pengadilan Agama Suwawa Provinsi Gorontalo. Sebelum kita memasuki materi, saya persilakan untuk membuka opening speech dari Bapak Zainul Mahmudi. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya baik ya, didengar? Iya, saya. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang kami hormati Yang Mulia Bapak Hakim Sunyoto, ini kebanggaan kita ya, kebanggaan kita sebagai alumni Hukum Keluarga Islam angkatan 2010. Jadi ini adalah salah satu best practice Oke, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada narasumber. Yang kedua, yang terhormat Ibu Kaprodi, mana orang Kaprodi ini? Hukum Keluarga Islam beserta Sekprodinya Ibu Faridatus Sada. Kami atas nama Fakultas Syariah menyampaikan banyak terima kasih atas dinamika, atas berkembangnya, atas semaraknya ya kajian terkait hukum keluarga Islam ini. Jadi memang belajar kalau hanya di kelas itu relatif tidak dapat apa-apa. Tapi orang yang membuat pinter adalah memang kreativitas seperti ini. Jadi melakukan kajian, studi-studi sendiri yang seperti ini. Dan ini penting sekali bagi mahasiswa untuk mengasah keilmuan, mengasah nalar, dan melihat, mengupdate perkembangan kontemporer, perkembangan kekinian terkait hukum keluarga Islam. Pada malam hari ini, sesuai dengan tema, yaitu peran peradilan agama dalam memberikan perlindungan hak istri dan anak pasca perceraian. Nah, saya ingin nitip aja lah sebenarnya, nitip kepada Yang Mulia Bapak Hakim ini. Jadi Bapak Hakim itu kan wakil Tuhan.
wakil Tuhan di muka bumi ini dalam konteks mencari keadilan dan kemaslahatan. Jadi sebenarnya kalau kemudian perlindungan hak istri dan hak anak pasca perceraian ini itu tidak tercapai, sebenarnya yang salah hakim. Ya, karena hakim adalah wakil Tuhan. Jadi kepada siapa tempat mengadu dalam konteks mencari keadilan ini kecuali kepada hakim. Dalam perspektif saya sendiri, gitu ya. Jadi ini adalah kelemahan yang terjadi di pengadilan agama yang tidak mengurusi atau tidak diberi kompetensi dalam bidang pidana. Jadi ketika kemudian peradilan agama itu tidak menangani pidana, itu akhirnya memang tidak ada ketakutan bagi pihak-pihak yang kalah dalam konteks berperkara di pengadilan agama. Karena memang kemudian tidak ada yang memaksa. Jadi umpamanya dalam konteks seperti ini adalah seperti hakim tanpa kentes atau polisi tanpa pistol. Jadi kemudian posisinya tidak ada yang tidak ditakuti oleh siapapun ketika tidak menangani urusan pidana. Padahal bagi saya urusan pidana untuk konteks pengadilan agama ini sudah dibuka lebar oleh undang-undang. Karena di sana ada perubahan besar dan mendasar bagi saya antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan mana ini? Yang 89 dulu ya. Terkait dengan kedudukan. Pasal 2. Saya bacakan biar enggak keliru. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Yang perlu digarisbawahi adalah perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara tahun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu kemudian dirubah pasal 2-nya, yaitu peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ada perubahan mendasar di dalam pasal 2 ini. Di 789 itu muncul perkara perdata tertentu. Sementara di 3 2006 itu kata-kata perdata menjadi hilang. Bagi saya ini artinya adalah sebenarnya secara undang-undang, secara legal formal, bahwa negara sudah memberikan lampu hijau bagi pengadilan agama untuk kemudian mengurusi atau menangani masalah pidana. Sehingga kita ingat pada tahun 2007-2008, di sana ada rancangan hukum material peradilan agama bidang perkawinan. Nah, di sana di dalam rancangan itu memang kemudian banyak sekali di sana mencantumkan pidana-pidana, pidana nikah siri, macam-macam, pidana poligami tanpa izin, itu semuanya ada pidananya. Itu saya kira dalam rangka menyambut perubahan mendasar dari Undang-Undang 789 menjadi 3 2006. Tapi wallahu a'lam sampai di mana rancangan peradilan agama, hukum material peradilan agama bidang perkawinan ini. Jadi sebenarnya saya kemudian ini sebenarnya titip
Jadi ketika kemudian terkait namanya perceraian karena KDRT. Karena sementara ini kalau KDRT harus dibuktikan dulu di peradilan umum terkait dengan KDRT-nya umpamanya. Nah, ini saya kira sebenarnya secara hukum, secara undang-undang, peradilan agama sebenarnya membuka luas untuk menangani perkara pidana. Tapi saya kurang tahu di mana sampai di mana itu. Nah, karena tidak ada pidana di sinilah saya kira kemudian hak-hak anak, hak-hak istri yang pasca perceraian ini kemudian sering diabaikan oleh suami dalam hal ini maunya, karena emang yang dituduh suami, yang laki-laki di sini. Jadi suami sendiri kemudian ketika tidak memberikan nafkah maunya, yang diperintahkan pengadilan, itu kemudian ya santai-santai saja, toh nggak ada pidananya. Nah, di sini saya kira permasalahan besar bagi hakim dan termasuk hukum mahasiswa hukum keluarga Islam ini untuk bagaimana mendudukkan peradilan agama ini pada posisi yang sederajat dengan peradilan-peradilan yang lain. Saya kira kita cukup berterima kasih kepada Yang Mulia Bapak Sunyoto yang kemudian berkenan untuk memberikan wawasan perkembangan terkait hal-hal yang terjadi di pengadilan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada narasumber dan sambutan saya akhiri sampai di sini. Allahumma fiqh wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan untuk Bu Wadek 2, Ibu Dr. Haja Irfaniah Zuhriyah, SAGMH, yang baru saja bergabung. Menginjak acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari pemateri kita pada malam hari ini kepada Bapak Sunyoto, SHISH, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ibu Wakil Dekan, Ibu Irfa, kemudian Bapak Dr. Zainul Mahmudi, kemudian Ibu Sekretaris Jurusan, Ibu Farida, kemudian yang saya hormati pula, yang saya banggakan, pengurus HMJ, ya, kalau dulu zaman saya himpunan mahasiswa jurusan, kalau sekarang berganti Bu ya. Nah, sekarang berganti. Ya, dulu zaman saya ahwal syasiyah, sekarang menjadi hukum keluarga Islam. Dan yang saya cintai seluruh peserta Zoom pada malam hari ini, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuwajahah walaupun melalui Zoom. Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan ada ilmu yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini. Dan ini sampai jam berapa, Bu? Terserah antum. Ya, baik. Baik, Ibu. Iya. Jadi sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Sunyoto. Saya di UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, angkatan 2010. Saya dulu masuk 2010. Saya masuk dulu jalur bidik misi, Bu ya. Teman-teman barangkali ada yang bidik misi. Saya bidik misi angkatan pertama.
Nah, kemudian 2013 saya sudah menyusun proposal saat itu. Kemudian ada penawaran ya, ada tawaran masuk di Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum, kerjasama dulu dekannya Pak Roybin, ya, Pak Roybin bekerjasama dengan dekan Fakultas Hukum Brawijaya. Kemudian mengirimkan 14 mahasiswa Fakultas Syariah ke Brawijaya untuk melanjutkan 2 semester untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, dan alhamdulillah saya tercepat lulusnya. Double degree ya. Double degree ya, Bu. Dan alhamdulillah 2015 bulan Maret sudah wisuda di UIN dan judinya wisuda di Brawijaya. Setelah saya kemudian SHI-nya terhapus menjadi SH, sehingga barangkali tidak lanjut lagi itu kerjasama antara Fakultas Syariah dengan Fakultas Hukum. Kemudian mengenai materi ini, kemarin waktu Ibu Farida menghubungi saya, diminta untuk menjadi pemateri, ya oke, alhamdulillah siap. Kemudian saya tanyakan ke Ibu Farida, Ibu, saya mau ngisi apa ini? Ternyata beliau mengatakan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Kemudian saya bilang ke Ibu Farida, alhamdulillah ini tesis saya, jadi cocok ini begitu. Ya insya Allah mohon doanya 2 minggu atau minggu depan saya ujian terbuka tesis. Iya. Dan alhamdulillah insya Allah selesai dalam waktu 1 tahun 5 bulan. Baik, singkat saja langsung kita ke materi ya. Baik, slide-nya, iya. Baik, kita akan berdiskusi ya. Kita akan berdiskusi mengenai peran peradilan agama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Oke, kita langsung ke halaman berikutnya. Bahwasanya kompetensi pengadilan agama itu sudah tertuang secara lengkap pada pasal 49 Undang-Undang 3 tahun 2006 tentang peradilan agama. Bahwasanya peradilan agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang ada perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah. Baik, kita lanjut. Kita fokus pada huruf A, perkawinan. Lanjut, halaman berikutnya. Iya. Jadi di bidang perkawinan itu ada 22 item yang menjadi kompetensi absolut pengadilan agama yang ditentukan dalam Undang-Undang 3 tahun 2006. Ada 22. Tapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang karena sebagaimana pameo ya, het recht achter de feiten aan, bahwasanya hukum itu selalu di belakang masyarakat. Jadi masyarakat ini berkembang sedemikian pesatnya berada di depan hukum, sehingga ada kalanya ada suatu peristiwa terlebih dahulu, kemudian disusul dengan aturan hukum. Baik, kemudian berikutnya. Ini mengenai hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak. Jadi nanti kita bagikan halaman berikutnya. Baik. Jadi kita bagi pembahasan nanti ini mengenai perkara cerai talak dulu. Nanti berikutnya ada perkara cerai gugat. Jadi dalam perkara cerai talak ya, telah diatur dalam kompilasi hukum Islam atau itu tahun 91 ya. Inpres, instruksi Presiden nomor 1 tahun 91 mengenai perintah penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Di situ di pasal 149 diatur bahwasanya bila mana perkawinan itu putus karena talak, maka bekas suami wajib
memberikan satu mut'ah, ya, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul atau belum pernah dicampuri. Kemudian yang kedua, ada nafkah kiswah, ya, selama istri menjalani masa iddah, kecuali apabila bekas istri dijatuhi talak bain atau nusyus, ya. Kemudian melunasi mahar apabila masih terhutang, ya, dan separuh apabila qabla dukhul. Oke. Kemudian kewajiban yang lain adalah huruf D, memberikan biaya hadanah atau pemeliharaan anak untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Itu pada perkara cerai talak. Jadi ketika ada perkara cerai talak, kemudian hakim menjatuhkan pembebanan kepada suami untuk memberikan hak-hak nafkah kepada perempuan dan kepada anak, itu berdasarkan pada pasal ini ketika terjadi perkara cerai talak. Ketika terjadi cerai talak, berbeda dengan cerai gugat. Nah, ini nanti sebelumnya. Cerai talak itu sudah jelas diatur dalam pasal ini. Nafkah-nafkah yang harus diberikan ini, kemudian hak-hak perempuan dan anak yang harus diberikan ini. Sehingga ketika dari mulai tahun 91 itu sampai ya mengenai cerai gugat dibolehkan berikan nafkah, sampai dengan aturan itu ada, maka majelis hakim selalu memberikan nafkah itu hanya pada perkara cerai talak, sedangkan perkara cerai gugat tidak diberikan sama sekali, ya. Ada yang berpendapat bahwasanya ketika perempuan mengajukan cerai itu berarti dia sudah termasuk nusus, dia sudah termasuk membangkang kepada suaminya, maka tidak perlu dikasih nafkah, begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini hak perempuan dalam perkara cerai gugat. Jadi awalnya ada pembebanan nafkah yang diberikan dalam perkara cerai gugat itu berdasarkan 3 aturan ini. Yang pertama, sejak adanya jurisprudensi nomor 137, ya, tertanggal 6 Februari 2008. Kemudian jurisprudensi lagi nomor 276 tertanggal 30 Juli 2010. Isi dari jurisprudensi tersebut adalah menyatakan bahwasanya dalam perkara cerai gugat, perempuan boleh diberikan nafkahnya atau diberikan hak-haknya dengan syarat perempuan tersebut atau istri dinilai oleh hakim bukan termasuk istri yang nusyus. Itu syaratnya, syarat utamanya. Jadi ketika istri nusyus, maka akan gugur kewajiban suami memberikan hak-haknya. Nah, ini jurisprudensi. Kemudian ada lagi peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017, ya. Nomor 3 tahun 2017. Di sini peraturan Mahkamah Agung ini memerintahkan kepada para hakim agar dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, ya, terutama sebagai pihak atau penggugat dalam hal ini, ya, atau tergugat. Tapi kalau cerai gugat ini sebagai penggugat dia, itu hakim harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis. Jadi yang dulunya itu hakim rata-rata masih bersikap terpengaruh oleh budaya patriarki, yang mana nafkah-nafkah itu hanya diberikan kepada perempuan ketika dalam perkara cerai talak. Nah, kemudian fikih klasik juga mendukung hal itu, maka perma ini membuka pintu gerbang bahwasanya perempuan juga perlu diperhatikan di sini. Nah, kemudian
Yang ketiga, dalam Surat Edaran nomor 3 tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengakomodir Perma 3 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusus. Jadi kembali lagi pokoknya itu istri tidak dalam keadaan nusus, maka nafkah itu kemungkinan akan diberikan kepada perempuan itu ya. Jadi ketika perempuan itu nusus, nah ini ketika perempuan itu nusus akan mendapatkan apa bagaimana ini? Ketika perempuan itu tidak nusus, maka hakim ya, akan melihat dulu kenapa ini dikasih, kenapa ini tidak dikasih, apa alasan kita kasih, apa alasan tidak dikasih. Apabila ya, perempuan itu terbukti dia tidak nusus, ditinggal oleh suaminya, suaminya selingkuh, suaminya kawin lagi, atau suaminya melakukan KDRT terhadap perempuan itu, terhadap penggugat, terhadap istri, maka hakim ya secara ex officio mempunyai kewenangan untuk memberikan nafkah itu, untuk menghukum suami agar memberikan hak-hak istri dan anak. Baik, kita slide berikutnya. Nah, kemudian mengenai nafkah anak, ya, mengenai hak-hak anak pasca perceraian, sudah jelas banyak yang mengatur tentang itu. Contohnya Undang-Undang Perkawinan pasal 41, kemudian Surat Edaran nomor 4 tahun 2016, ya, itu bahwasanya hakim karena jabatannya ya, memiliki hak ex officio, hakim dapat membebankan kepada ayah untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anak apabila anak secara nyata tinggal dengan ibunya. Jadi kita lihat itu, ketika anak itu tinggal dengan bapaknya, maka tidak mungkin akan dibebankan ini nafkah-nafkah kepada suaminya, karena sudah otomatis ketika anak itu ikut dengan ibunya, dengan bapaknya, maka nafkah itu sudah otomatis menjadi tanggung jawab bapaknya. Tapi ketika anak itu secara nyata terbukti bahwasanya anak itu tinggal dengan ibunya, maka secara ex officio hakim boleh memberikan nafkah itu kepada anak-anaknya untuk dibebankan kepada ayahnya. Baik, kita lanjut. Ini mengenai data perceraian ya, dan prosentasenya. Bahwasanya pada 2020, saya kemarin minta data ke Badilat, ya, pada tahun 2020 itu ada sekitar 384.000 perkara cerai gugat, ya, yang memuat hak-hak istri dan anak hanya 13.000. Artinya hanya 2% putusan cerai gugat yang di dalamnya memuat pembebanan kepada ayah atau kepada suami untuk memberikan atau membayarkan hak-hak istri dan anak. Jadi mengenai cerai talak itu rata-rata hakim akan memberikan. Tapi ini saya datanya tadi lupa belum saya masukkan. Rata-rata ketika suami mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama, kemudian istri itu hadir, maka ketika istri tidak meminta, ya, hakim secara ex officio akan memberikan itu. Karena mengingat perjuangan perempuan membela haknya, kemudian dia datang ke pengadilan, kemudian dia menyangkal bahwasanya dia melakukan bla 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 bla, maka apabila terbukti istri tidak nusus, istri tidak pernah membangkang, dan suami terbukti misalkan dia yang melakukan kesalahan atau bagaimana, itu hakim secara ex officio langsung hati nuraninya mengatakan ini kasih nafkah ini dengan berbagai macam pertimbangan.
Tapi untuk cerai gugat, ini yang jarang sekali terjadi. Jadi ketika perempuan mengajukan perceraian, kemudian suami menyangkal begini, maka rata-rata itu hakim enggan memutus, kecuali perempuan itu meminta. Dia menyatakan dalam surat gugatannya, depositanya, dia menyatakan bahwa suami saya itu selingkuh, suami saya itu KDRT. Nah, kemudian dia bisa membuktikan berapa gaji suaminya, berapa pendapatan suaminya, apa pekerjaan suaminya, apalagi dibuktikan dengan surat gajinya suami, maka istri dalam hal ini sudah sangat membutuhkan nafkah-nafkah itu, maka hakim pasti akan memberikan itu. Dan ketika diminta, pasti akan dipertimbangkan itu. Berbeda dengan yang tidak diminta. Begitu ya. Nafkah ini sedikit sekali. Ya. Nah, yang paling bawah itu kendalanya. Pertama karena tidak diminta. Jadi ketika hakim melihat surat permohonannya dia tidak meminta nafkah, dia bercerai saja dengan suaminya sudah sangat senang sekali, maka buat apa kita kasih? Nah, begitu. Nah, kemudian di pengadilan agama itu didominasi perkara first take. Artinya pihak lawan tidak hadir. Ya. Sehingga bagaimana kita membuktikan kalau dia ini tidak nusus ketika pihak lawan tidak hadir? Karena bagaimanapun surat gugatan, ya, apalagi perceraian itu subjektif sekali. Kadang ada orang penggugat atau pemohon itu menuduh pihak lawan telah selingkuh, telah KDRT, padahal sebaliknya. Ketika lawan hadir kemudian menyangkal itu, bahkan sebaliknya, justru penggugatlah yang selingkuh, penggugatlah yang melakukan tindak kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian rendahnya putusan itu ya, karena hakim akan berpikir ya, ketika tidak diminta kemudian kita kasih, apalagi rata-rata ya, ekonomi di sini terutama di Gorontalo ini ekonominya cukup menengah ke bawah, pekerjaannya rata-rata petani, pekebun, kemudian becak motor, ya, bentor. Maka ketika kita bebankan nafkah itu kepada suami, ya, yang notabene pekerjaannya begitu, maka bagaimana eksekusinya? Dengan permohonan eksekusi juga biayanya tidak sedikit. Nah, itu juga menjadi kendala. Maka dari itu saran ini buat adik-adik, nah, ini menarik untuk dibuat judul skripsi ya. Banyak yang bisa dilihat dari berbagai sisi dari pemenuhan hak perempuan dan anak ini. Baik, slide-nya sudah habis ya? Iya, dengan tanya jawab. Ya. Tanya jawab. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Untuk sesi pertanyaan kali ini ada ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan nama dan jurusan seperti itu, serta angkatan. Kemudian pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab pada webinar kali ini. Saya persilakan kepada para peserta untuk bertanya.
boleh saya tidak bertanya, tapi mungkin ada statement yang perlu digarisbawahi begitu. Monggo, Bu. Oke, karena ini topiknya terkait dengan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian gitu ya, seperti yang diungkap oleh Pak Zainul tadi. Kenapa menjadi sesuatu yang menjadi ini ya dalam keputusan hakim tergantung perspektif hakim. Kalau hakim sangat responsif terhadap kepentingan perempuan dan anak, maka tadi bisa aja memutuskan memberikan mut'ah walaupun itu gugatan. Nah, sekarang katakanlah sudah ada putusan hakim gitu. Tadi saya diskusi siang tadi di mata kuliah peradilan saya, mungkin Sunyoto masih ingat ya, saya ngajar itu saya sempat diskus dengan anak-anak. Katakan sekarang hadona sudah ditentukan, diputuskan oleh hakim gitu ya. Tetapi bagaimana ketika seorang ayah ini ingkar terhadap putusan hakim? Ini kan tidak ada dampak pidana. Tadi kan Pak Zainul sudah sempat mengungkapkan ya terkait dengan draft rancangan peraturan undang-undang terapan PA dengan counter legal draftnya dan lain sebagainya. Nah, mungkin bagaimana perspektif hakim ketika karena ini adalah ranahnya perdata dan PA tidak mempunyai kewenangan untuk ngurusin pidana. Ini yang sangat banyak sekali. Katakan PA sudah memutuskan nanti anak ini ketika SD akan diberikan uang bulanan katakan 500, nanti SMP berapa, SMA berapa, dan sampai selesai studinya. Tetapi realitanya di dalam pelaksanaan putusan itu mungkinlah berjalan sebulan dan 3 bulanan, selebihnya suami nikah lagi, punya anak lagi, anak yang pertama tidak terurusi. Bagaimana perspektif hakim menyikapi ini? Apakah kewenangan PA untuk mempunyai kewenangan absolutnya ditambah dengan pidana-pidana terkait dengan penelantaran anak, terkait dengan KDRT. Mungkin itu yang bisa mungkin untuk menyemarakkan diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Pak Sunyoto. Wah, Mas, kayaknya sudah berbeda dengan yang dulu. Siap, Ibu. Terima kasih untuk Ibu Irva. Bagus banget pertanyaannya, yaitu bagaimana dari pandangan perspektif hakim itu ketika seorang ayah ingkar terhadap putusan hakim tersebut. Untuk jawaban bisa kita simpan dulu atau ada pertanyaan selanjutnya bagaimana dari pemateri untuk bisa dijawab langsung atau Simpan dulu. menunggu pertanyaan yang lainnya? Kita simpan dulu, nunggu pertanyaan lainnya. Nanti 3 pertanyaan baru ya, saya jawab gitu. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, silakan. Ini saya ada tetangga di rumah saya. Jadi begini kasusnya, si istri dan si suami ini dia bercerai. Nah, kemudian si istri ini bekerja sebagai bidan, si suami bekerja sebagai seorang tentara. Kemudian yang gugat ini adalah si istri. Kemudian dari pernikahan mereka itu punya nama yang kedua sedang bersekolah. Untuk hak dana kehidupannya itu ikut ke siapa begitu? Bisa diulangi lagi pertanyaannya tadi, sedikit macet di tengah-tengah. Jadi ada suami dan istri, mereka bercerai. Kemudian yang menggugat itu adalah si istri. Si istri ini
saja sebagai bidan, dan si suami ini mempunyai 2 anak, yang satunya untuk hak dan apa begitu. Dan mereka ini sama-sama PNS begitu, dua-duanya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Fatihul Akmal seperti ini. Bagaimana hak asuh dua orang anak untuk kehidupan kelanjutan yang mana kedua orang tuanya itu bekerja sebagai PNS. Seperti itu. Ya, benar. Ya. Dipersilakan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Naimatul Rahimah. Di sini saya ingin bertanya tentang gini. Menurut keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1959 tahun 2021 tentang pemberlakuan ringkasan kebijakan Polisi Brief, jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, bahwasanya perkara perceraian itu diterima dan diputus oleh pengadilan agama di seluruh Indonesia itu kurang lebih 400.000 perkara, di mana sekitar 70% itu diajukan oleh pihak istri dan selebihnya itu diajukan oleh pihak suami. Nah, pertanyaan saya ini, apa yang melatar belakangi sehingga banyaknya perceraian yang diajukan oleh pihak istri ketimbang yang diajukan oleh pihak suami? Terima kasih. Apakah pertanyaan saya jelas? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya sudah sangat jelas, yaitu apa yang melatar belakangi yang menggugat istri. Seperti itu, Pak? Iya. Terima kasih. Sementara untuk saat ini 3 pertanyaan sudah kita tampung. Untuk pemateri bisa langsung menjawab satu persatu. Untuk pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, Ibu Erva. Ya, Ibu Erva ini tidak bertanya. Ibu Erva ini memang sudah jago di bidang peradilan agama. Saya juga punya bukunya yang edisi 2 itu yang warna hijau. Punya 2 saya bukunya, edisi yang lama dan edisi yang baru. Jadi memang itu buku yang terlaris saya, paling laris waktu itu. Saya beli 2 itu. Ibu Jadi Erva, harus nulis iya. ini dengan DM ini, ayo nulis Iya. buku. Iya Bu, insya Allah. Jadi memang benar apa yang dikatakan Ibu Erva tadi, bahwasanya harusnya ada dampak pidana ya, jika suami itu tidak memenuhi hak-hak istri dan hak-hak anaknya. Selama ini pengadilan agama itu memang hanya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus ya, cerai gugat. Nah, lebih-lebih ada pembebanan nafkah. Kemudian setelah diputus oleh majelis hakim, maka selanjutnya adalah ketika suami itu tidak memberikan secara sukarela ya, maka diadakan eksekusi. Eksekusi nafkah adalah berupa sejumlah ya, pembayaran sejumlah uang. Dan ketika eksekusi sudah dilaksanakan, ya, kemudian ternyata masih tidak bisa memberikan pemenuhan nafkah kepada istrinya, maka untuk saat ini sudah bukan ranah kewenangan pengadilan agama. Maka saya sangat setuju sekali ya apabila ada draft rancangan undang-undang yang membicarakan mengenai dampak pidana jika nafkah istri dan anak tidak dipenuhi. Tapi kabarnya belum ada Bu ya sampai sekarang. Jadi saya juga menunggu itu Bu. Para hakim juga menunggu itu. Baik, kemudian mengenai pertanyaan yang kedua tadi,
Sunyata, Pak Iya, Sunyata bagaimana? Hakim apa tidak bisa mengusulkan kalau kayak gitu ya? Tidak Bisa, bisa Bu. ya? Bisa, Bu. Nah Ya, iya, berarti bisa. kan maksudnya kan di situ kan Insya Allah. hakim lah bisa Iya, Bu. mengusulkan. Terus kalau tadi kan untuk dieksekusi sebentar ya, Dok. Untuk eksekusi itu apa ada apa namanya? Ada aturannya bahwa ketika suami itu ingkar, itu istri bisa mengadukan kembali ke pengadilan agama maksudnya. Iya, bisa, Ibu. Jadi eksekusi itu apalagi mengenai nafkah itu bisa diajukan berkali-kali. Misalkan begini, diputus bulan Januari, kemudian sampai bulan September atau akhir tahun tidak juga membayar, maka diajukan eksekusi. Setelah eksekusi dilaksanakan dan berhasil, kemudian di tahun depannya lagi selama 6 bulan atau 1 tahun tidak bayar lagi nafkah itu, maka boleh diajukan eksekusi lagi. Begitu. Ya itu loh yang mungkin juga diperlukan sosialisasinya ke masyarakat. Iya, Ibu. Itu apa ketika hakim memutuskan itu disampaikan enggak ya ke para pihak, terutama kepada pihak istri bahwa nanti ini kan sudah ada kesepakatan. Biasanya kan saya kan kalau sebagai mediator itu kita juga membantu para pihak atau membantu istri untuk membuat kesepakatan nafkah untuk anak berapa, nafkah untuk suami, untuk istri berapa, masa iddah berapa ya, ketika anak berapa. Itu saya nggak tahu apakah ketika hakim memutuskan perkara, memutuskan istilahnya bahwa istri dan anak mendapat hak nafkah, itu dibilang nggak kalau nanti suami tidak memenuhi, ibu bisa lapor pengadilan, ada nggak informasi itu dari pengadilan kepada para pihak yang ketika ada putusan perkara itu? Baik, kalau di pengadilan yang sedikit perkara, Bu, seperti saya ini di sini, itu kami sempat memberikan arahan begitu. Tapi untuk yang misalkan Kabupaten Malang, yang Kota Malang yang sudah 10.000 perkara, kita sidang saja agak sedikit cepat begitu. Sehingga biasanya hakim mengarahkan, iya, silakan bertanya ke PTSP, silakan bertanya di meja informasi begitu nanti. Aduh, padahal PTSP itu juga pekerjaannya banyak, mereka juga kalau untuk itu, iya, Bu. Makanya ini tugasnya Fakultas Syariah untuk mensosialisasikan. Iya, Bu, betul, Bu. Itu enggak, jadi emang berarti kan mohon maaf, Bu, sinyalnya, Bu. Kira juga terima kasih atas penjelasannya, nanti itu menjadi wilayahnya Bu Erva. Baik, selanjutnya untuk yang kedua tadi mengenai orang tuanya dua-duanya PNS. Iya, dua-duanya PNS. Kemudian yang tanyakan tadi nafkah atau hak asuh? Hak asuh dan nafkahnya. Iya, baik. Terus itu Ustadz, apa kemarin tuh juga ada kabarnya bahwasannya si istri ini nikah lagi begitu Ustadz. Dan si suami ini nikah lagi. Jadi begini, untuk memutus hak asuh anak itu yang paling pertama dan utama kita melihat dari segi anak dulu. Dia baiknya ikut siapa? Ketika selama berpisah itu rumah tangganya, bapak ibunya selama berpisah, dia ikut dengan ibunya. Nah, maka kemudian selama dalam persidangan kita tanya anak itu. Makanya ketika dalam perkara hak asuh anak itu didatangkan. Kau nyaman dengan siapa? Begitu. Ketika nyaman dengan bapaknya, kemudian bapaknya juga merawat anak tersebut, kemudian menyayanginya, sering mengajak jalan-jalan, tidak dicuekin anak tersebut, maka kepada bapaknya. Sebaliknya ketika bapak ibunya sudah bercerai, kemudian dia ikut ibunya, kemudian ibunya walaupun menikah lagi, dia masih dirawat dengan baik, diperhatikan dengan baik, nah, maka arahnya ke ibunya. Tapi nanti lihat dulu di persidangan. Begitu. Ya, begitu ya. Baik. Cukup atau bagaimana Mas Fatihul Akmal? Cukup Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kemudian yang ketiga nih ya,
surat edaran Dirjen ya menyatakan bahwasanya 70% perkara cerai adalah diajukan oleh istri. Ya, baik. Itu masalah sosial ya sebenarnya ya. Barangkali artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang membahas mengenai itu. Kalau menurut saya begini, ketika suami itu tidak puas ya dengan sikap istri atau tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, biasanya dia cukup lari kemudian kawin lagi di luar. Beda dengan perempuan, bagaimana mau kawin lagi? Dia harus menunggu kemudian ketika tidak ada jawaban dari suami ya langsung aja ke pengadilan. Nah, kalau suami nanti aja pengadilan, banyak biaya itu, kawin aja dulu, kawin siri begitu. Nah, terutama di Gorontalo ini kasus kawin siri itu banyak sekali. Kita dalam 1 tahun itu bisa sidang isbat sampai 300 perkara. Dan kemarin ada catatan dari Pemprov ada sekitar 7.000 ya, 7.000 satu kabupaten perkawinan siri. Ya, jadi di sini walaupun belum cerai resmi di pengadilan, hanya pisah saja, itu sudah nikah itu suami itu. Di banyak yang seperti itu ya. Jadi perempuan itu ketika bagaimana adik tadi yang tanya tadi? Terima kasih atas jawabannya, Pak Sunyoto. Ya, terima kasih Edvan dari materi. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi yang akan disampaikan dari para peserta. Masih bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan lewat chat juga. Dipersilahkan lewat chat juga mungkin. Izin bertanya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Ardi Septian, mahasiswa HKI angkatan 2019. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sunyoto yang sudah berkenan menjadi narasumber. Dan di sini saya akan bertanya, sebelumnya di kajian pertama, di kajian HPS ini itu mengkaji tentang keluarga sakinah yang perspektif kesetaraan gender. Kemudian di kajian kedua ini itu mengambil tentang hak istri pasca perceraian. Jadi orang-orang yang gagal menerapkan atau mengaplikasikan materi yang disampaikan oleh Bu Farida seperti itu mungkin pada sang suami. Di sini yang saya tanyakan kepada Bapak Sunyoto, apakah upaya atau tindakan Bapak yang dilakukan untuk menimbulkan sensitivitas gender khususnya kepada sang istri dan juga sang anak. Mungkin lebih jelasnya tindakan apa yang Bapak lakukan atau teman-teman Bapak yang selaku hakim yang Bapak kenal, tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan sensitivitas gender dalam ini kasus perceraian bagi hak istri dan juga anak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Riki Septian. Mungkin bisa langsung dijawab oleh materi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi upaya itu ya tidak hanya saya usahakan ya, tapi sudah diusahakan oleh Mahkamah Agung, terutama Badilak ya, Badan Peradilan Agama, ya, sudah membuat surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Yang tadi saya bacakan bahwasanya hakim itu ya secara ex officio ya dapat memberikan nafkah mut'ah dan iddah
ya, dapat memberikan mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, ya, selama istri dinilai tidak nusyuz, ya. SEMA itu mengakomodir PERMA. PERMA jelas-jelas memerintahkan bahwasanya hakim harus memperhatikan kesetaraan gender. Artinya apa? Dulu pemikiran hakim yang terpengaruh oleh fikih klasik, ya, kitab-kitab klasik, bahwasanya cerai yang dilakukan oleh istri tidak perlu dikasih nafkah. Nah, sekarang sudah bergeser itu. Paradigma itu sudah bergeser, bahwasanya ayo kita mulai aktifkan lagi, mulai kita aktifkan itu SEMA dan PERMA itu. Bahwasanya ketika cerai gugat kita harus kasih. Nah, cerai gugat aja dikasih, apalagi cerai talak yang sudah jelas-jelas diatur dalam kompilasi hukum Islam. Jadi termasuk dalam tesis yang saya bahas kemarin, termasuk dalam tesis saya yang saya teliti sekarang, saya juga berdiskusi dengan ketua pengadilan Provinsi Gorontalo. Kemudian saya juga memberikan berdiskusi, kemudian mengingatkan bahwasanya SEMA itu ayo kita laksanakan. SEMA itu ayo kita laksanakan. Nah, sehingga alhamdulillah sekarang agak meningkat, ya. Sekarang agak meningkat perkara yang di dalamnya membebankan suami untuk memberikan nafkah perempuan dan anak. Nah, begitu. Jadi dengan berdiskusi kemudian mengingatkan kembali bahwasanya ayo kita perhatikan ini perempuan ini. Kalau cerai gugat saja kita kasih, apalagi cerai talak sesuai dengan klasik dan kompilasi hukum Islam. Begitu, ya. Jadi dengan berdiskusi mengingatkan kembali, ayo kita kasih. Nah, begitu. Ya, tapi yang membuat ya rendahnya persentase pemberian nafkah itu memang masalah eksekusi itu tadi, ya. Jadi memang saya langsung terenyuh ketika Pak Zainul Mahmudi dan Bu Erva tadi mengatakan sudah ada rancangan undang-undang tapi sampai sekarang belum ada. Nah, itu memang ketika membuat undang-undang itu merupakan produk politik, ya, sehingga agak susah untuk menetapkan aturan berupa undang-undang, ya. Akan tetapi Mahkamah Agung mempunyai kewenangan membuat perma atau membuat surat edaran Mahkamah Agung. Nah, lagi-lagi perma atau surat edaran Mahkamah Agung yang merupakan produk Mahkamah Agung ini ternyata tidak mengikat keluar, tidak dapat mengikat keluar, hanya intern Mahkamah Agung. Nah, sehingga ini ketika dibuat perma atau dibuat SEMA mengenai adanya dampak pidana ketika tidak memenuhi nafkah-nafkah itu, akan sulit dilaksanakan juga kalau bukan berupa undang-undang. Nah, begitu. Tapi kalau berupa undang-undang juga susah sekali. Membuat undang-undang susah sekali. Ada penelitiannya. Biayanya juga tidak sedikit. Ya, begitu, ya. Biaya tidak sedikit, waktunya juga tidak cepat, ya. Butuh waktu yang lama. Harus lobby sana, lobby sini, ya, begitu. Untuk teknisnya bisa bertanya ke Ibu Farida nanti. Bagaimana itu proses pembuatan undang-undang. Nah, begitu, ya, adikku, ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Terima kasih jawaban dari materi Bapak Sunyoto. Mungkin ada lagi atau sudah cukup? Oh, ini ada dari Akbar Gunawan Siregar, mungkin akan bertanya. Dipersilahkan. Siap. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Akbar Gunawan Siregar. Terima kasih saya ucapkan terlebih dahulu kepada Pak Sunyoto yang telah memberikan penjelasan yang sangat detail mengenai materi kita pada malam hari ini. Jadi yang ingin saya tanyakan, Pak, seringkali
anak yang menjadi korban pasca perceraian itu tinggal bersama nenek ataupun saudaranya. Karena orang tuanya tersebut tidak lagi memperdulikan pasca perceraian tersebut. Apalagi di daerah yang tidak begitu memperdulikan dan pengadilan agama begitu Pak. Karena kan kalau di daerah agak pedesaan gitu Pak, dalam bercerai itu tidak begitu memperdulikan untuk melaporkannya ke PA agar mendapatkan keputusan dari pengadilan agama begitu Pak. Jadi seringkali anak itu menjadi korban. Apakah anak itu Pak apakah ada usaha hukum yang bisa ditempuh anak dalam hal ini? Karena jika tidak ada sesuatu yang dari pengadilan agama yang bersifat berkekuatan hukum tetap, itu tidak diperdulikan oleh kedua orang tua begitu Pak. Jadi anak ini tidak mendapatkan nafkah baik hidup maupun nafkah pendidikan. Jadi sering dibebankan kepada nenek ataupun saudaranya tersebut begitu Pak. Mungkin sekian Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk materi bisa langsung menjawab. Baik. Ketika kasusnya seperti itu, walaupun saya belum pernah menemukan kasus seperti itu ya, tapi tidak ada salahnya berandai-andai, oke? Baik, kepada adikku tadi, siapa namanya tadi? Ya, gitulah. Jadi Ahmad Akbar Gunawan Siregar ya. Jadi ketika anak ya, kalau bahasa Jawanya ditinggal geledak ya sama kedua orang tuanya, maka boleh ya nenek atau kakeknya itu mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Nama gugatannya itu gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri. Ya. Slide yang ketiga tadi ada 22 item. Ada yang nomor 7 itu yang sesuai dengan cerita yang Mas Akbar sampaikan. Jadi bisa ya, apapun yang berhubungan dengan perkawinan, dengan anak ya, ajukan saja, tidak apa-apa. Walaupun itu tidak ada dalam undang-undang mengenai kewenangannya, boleh. Tapi ketika nanti pengadilan akan menilai sendiri, ketika ini ada hubungannya dengan perkawinan, ada hubungannya dengan anak, dan dia beragama Islam, maka sudah boleh itu. Ya. Jadi makanya tadi saya mengatakan ada 22 item mengenai perkawinan itu ya, di pasal penjelasan Undang-Undang 3 tahun 2006 mengenai peradilan agama, bahwa 22 item tentang perkawinan itu bisa jadi berkembang. Karena tadi yang saya sampaikan, hukum itu berjalan di belakang masyarakat. Jadi dinamika masyarakat itu bergerak lebih awal daripada aturan. Begitu ya Mas ya? Nah, jadi ketika dia orang Islam, kemudian dia ada hubungannya dengan perkawinan, dia ada hubungannya dengan anak, makanya kecuali yang berhubungan dengan pidana. Begitu ya Mas Akbar ya? Oke. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Mungkin saya bisa nambah ya. Jadi ketika itu sudah pasca cerai dan ada istilahnya penelantaran anak, ini kalau sudah bicara tentang penelantaran anak, ini kan ranahnya ranah pidana. Maka bisa dibawa ke ranah pidana dengan pengajuan ke pengadilan umum atau pengadilan negeri dengan merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang KDRT. Jadi itu bisa dilakukan. Ada dua opsi yang kalau pengen menyelesaikan secara keperdataan ya ke PA tadi ya, ketika mungkin nanti putusannya bapaknya ibunya harus melakukan pembayaran nafkah tadi. Tetapi ketika itu tidak bisa diselesaikan, itu saya sering ya mengadvokasi atau mendampingi anak-anak jadi korban dari tindakan orang tua yang lalai terhadap anaknya pasca perceraian, itu bisa dibawa ke ranah pidana.
Nah, itulah yang menjadi keinginan kita bersama, bahwa hal-hal yang terkait erat dengan masalah perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengan itu masuk ke dalam ranah hukum peradilan agama gitu ya, biar nyambung gitu ya. Karena seperti contohnya ketika ada orang KDRT itu sangat jarang sekali mengajukan KDRT-nya ke pengadilan umum gitu ya. Pokoknya yang penting saya cerai gitu kan. Ini kan akan menjadi sesuatu tidak ada efek jera dan menjadi role model bagi seorang suami. Ketika dia melakukan KDRT terhadap istrinya, terus istrinya menggugat gitu ya, terus tanpa proses pidana, ya sudah, kemudian dia akan menikah lagi dengan orang lain, dia melakukan KDRT ulang. Dan ini akan menjadi role model yang sulit mata rantainya untuk diputus karena tidak ada dampak efek jera. Ini tugas kita bersama ini, baik itu dari praktisi hukum, dari akademisi, ya itu tadi seperti yang dikatakan Pak Sunyoto, itu membuat undang-undang itu mahal dan produk politik. Jadi bahasan kita malam ini nih, tadi siang sudah saya bahas dengan mahasiswa saya. Mungkin itu aja tambahnya. Iya. Terima kasih tambahan dari Bu Irfa. Terima kasih untuk para hadirin semuanya. Mungkin sebelumnya sebentar ingin menambahkan sebentar ya. 1 menit ya, Mas Husni ya. Boleh 2 mengenai menit, yang mulia. Iya baik Bu. Jadi mengenai penjelasan dari Ibu Irfa tadi, saya ingat di Pengadilan Agama Sarawak ini juga sering menerima perkara cerai yang mana dalam berkas itu sudah terlampir surat laporan ya dari polsek mana atau polres mana atau surat perdamaian begitu. Jadi banyak KDRT yang sudah dilaporkan ke kepolisian, tapi ujung-ujungnya damai. Kemudian dia mengulangi lagi, kemudian dia baru mengajukan ke Pengadilan Agama. Nah, ketika sudah cerai maka putuslah KDRT itu. Jadi seperti itu ya tambahan dari saya. Barangkali Ibu Farida ada tambahan? Hanya Pak Sunyoto, kalau sudah bercerai, boleh nggak masih mengajukan KDRT ya untuk dipidanakan setelah bercerai, terus kemudian mengajukan apa yang sudah terjadi selama pernikahan ketika belum bercerai? Kira-kira bisa nggak ya? Sudah bukan wewenang Pengadilan Agama, Ibu. Iya. Iya ya, bukan wewenang agama ya. Iya. Ya, itu kewenangan PN. Dan undang-undang KDRT itu adalah siapapun orang yang ada di dalam satu keluarga. Kalau dia sudah bukan masuk keluarga, ya akan menjadi sulit menafsirkan undang-undang itu. Kecuali sebelum ada putusan PA, dia ajukan dulu KDRT-nya. Oke. Saya ada yang mengganjal nih Pak Sunyoto, ada yang mau tak tanyakan nih. Ini terkait dengan pengalaman hakim. Kan tadi itu untuk memberikan nafkah mut'ah atau nafkah-nafkah yang lain pada istri yang menggugat cerai, itu kan disebutkannya itu adalah hak eksekusi hakim ya. Dan itu bunyinya hanya hakim dapat, berdasarkan haknya hakim dapat. Itu kira-kira hakim itu pada mau menggunakan haknya atau gimana ya? Maksudnya di kalangan hakim sendiri, mereka itu mau menggunakan haknya dengan apa? Mau menggunakan haknya untuk memperjuangkan perempuan enggak? Atau mereka enggak gitu loh? Harus timbangannya ruwet-ruwet ngurusi gitu gimana? Kira-kira gimana gitu loh? Iya. Ini pengalaman bincang-bincang di antara para hakim maksud saya. Iya, Bu. Siap, Bu. Jadi namanya kata dapat itu kan bersifat fakultatif, Bu ya. Boleh iya, boleh tidak. Akhirnya kan nggak kuat gitu loh untuk memperjuangkan perempuan itu kurang kuat karena ada dapat itu. Karena itu tadi, Bu, 70% perkara cerai kan diajukan oleh perempuan. Dan barangkali 80% atau 90% itu perkara first take. Jadi kita tidak bisa misalkan begini, istri mau kita kasih nafkah, tapi kita tidak bisa membuktikan
ini istri dalam keadaan baik-baik saja atau nusus. Barangkali istri ini yang meninggalkan suami, barangkali istri ini yang menjadi penyebab perceraian. Ketika suami tidak hadir, bagaimana kita mau membuktikan ini? Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita, Bu. Kecuali dia dalam gugatannya misalkan menyatakan bahwasanya telah bercerai, telah berpisah tempat, kemudian selama 5 tahun itu kan dia tidak pernah kasih nafkah. Kemudian saksi-saksi menyatakan iya benar seperti itu. Nah, maka dari itu kita perlu berikan hak-haknya begitu. Agak kita paksa dengan ketentuan ketika suami tidak memberikan nafkah, maka suami tidak bisa mengambil akta cerai. Artinya dia tidak bisa kawin lagi secara resmi. Begitu, Bu. Hanya sebatas itu sementara konsekuensinya. Terima kasih Pak Sunyoto atas penjelasannya. Ya, mudah-mudahan para hakim itu tidak enggan, maksud mau juga lah punya keinginan untuk ikut memperjuangkan hak-hak perempuan. Ya, karena yang saya alami ketika di mediator, walaupun gugatan cerai itu sebenarnya istilahnya banyak kesalahan dari suami, karena perempuan tidak betah dengan perilaku-perilaku suaminya yang tidak baik, jadi bukan dari perempuannya gitu loh, sebenarnya dari banyak masalah dari suaminya, karena dia sudah tidak kuat sama suaminya, makanya dia menggugat cerai. Nah, walaupun gugat ketika pasca perceraian dan juga yang lain. Oke, terima kasih Pak Sunyoto atas waktunya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin, sama Ibu. Udah punya anak berapa Pak Sunyoto? Aku mau tanya itu loh. 1, Bu. Oh, baru 1. Iya, baru 1. Ini juga orang Gorontalo sana? Istri tetangga, Bu, Jombang. Oh, alhamdulillah. Gitu. Berarti kalau orang Jawa kan pasti pengen pulang ke Jawa. Iya, Bu, insya Allah. Oh, Pak Tonggo Dewe ta? Pak enggak, Bu. Pak enggak. Nggak hilang ini apa namanya? Tanah leluhur. Orang Alumni Uin Malang, Bu. Bukan, Bu. Mana? Bidan, Bu. Oh, iya. Sip. Oke, mungkin ini ya. Ya, mungkin nanti gantian begitu di schedule. Bu Eri ya. Nggih, itu Bu volunteer. Volunteer untuk alma mater gitu ya. Ada yang hakim, ada yang di Kemenak, mungkin untuk memotivasi adik-adiknya gitu ya. Mungkin ada juga yang ini ya, akmil itu ya, apa itu, spawamil gitu ya. Mungkin bisa melacak, jadi kajiannya rutin. Kita memanfaatkan dalam tanda kutip alumni yang sudah punya posisi yang luar biasa gitu ya. Jadi biar berwarna dan bisa memotivasi adik-adik ini. Saya masih ingat ini Sunyoto pendek kuliah Ciilin. Kalau duduk paling belakang. Kalau saya ingatnya itu kalau kuliah kayaknya ini. Tukang rame, Bu ya. Iya, itu telat duduk belakang. Iya. Mana Husni? Malu bisa. Sukses Pak Sunyoto, sukses ya. Amin, Ibu. Iya, Ibu. Sukses selalu, berkah, manfaat. Aku monggo dilanjut, saya tak live ya. Terima kasih Sunyoto. Ya, Bu, sama-sama. Sudah bergabung ke Jawa gitu ya. Sudah berapa tahun? Saya sudah 4 tahun keluar dari Jawa ini, Bu. Jadi insya Allah baru 4 tahun. Kan Gorontalo-nya juga masih di kabupaten kan? Iya, Bu, masih di provinsi saya, Bu, di dekat provinsi. Oh, udah di provinsi. Oh iya. Ya, sebentar lagi. Oke, terima kasih Kak Prodi. Ya, Bu. Terima kasih Bu Erna sudah berkenan menengok kegiatan kami. Terima kasih Pak Zainul. Apa namanya? Hikmahnya corona kita bisa berjumpa kapanpun. Iya, Bu. Iya. Oke, sukses semuanya. Iya, Bu. Anak-anak ya, semuanya harus punya semangat. Bu, saya tanya.
Ya, terima Silakan, kasih Husni. untuk materi. Mungkin sebelum kita tutup webinar kali ini, mungkin ada sedikit motivasi dari Pak Sunyoto untuk memotivasi adik-adiknya yang masih di bangku perkuliahan. Monggo. Betul, penting itu. Silakan, yang mulia. Baik, ya, permasalahan anak kuliah ini biasanya dua ini, Mas Husni ya. Yang pertama, dia biasanya sholat semaunya. Subuh jam 7, kalau mau kuliah baru sholat subuh, atau bahkan jarang sholat. Walaupun Baik, anak, ya, ini banget. ya, itu teman-teman saya, bukan saya. Yang kedua, Pengalaman juga ya, kayaknya ini. iya. Yang kedua ya, suka buang-buang waktu, ngopi sampai jam 3, sampai jam 2. Ya, jadi barangkali digunakan waktunya sebaik mungkin. Ngopi boleh, mungkin jam 10 sudah pulang tidur, nanti jam 2 bangun sholat. Ya Allah, minta masa depan yang cerah. Jadi doa saya dulu begitu tiap hari. Ya Allah, minta masa depan yang cerah. Satu saja itu. Nanti urusan Allah dijadikan apa. Nah, tapi kalau saya cita-cita sebagai hakim ini ketika saya semester 7 2013 PKL di PA Kota Malang, Ibu Erva sebagai pembimbing saya. Saat itu saya bertanya-tanya kepada hakim di Pengadilan Agama Kota Malang, kemudian meminta motivasi, dan saya termotivasi kemudian mengatakan, ya Allah, saya tidak mau bekerja selain jadi hakim. Nah, itu akhirnya saat itu saya memang setelah lulus itu nganggur, tidak bekerja. Nah, hakim ini merupakan pekerjaan pertama saya. Jadi begitu ya, kalau sudah punya cita-cita, ya minta sama Allah tiap malam bangun, ya. Yang sholatnya bolong, ya jangan sampai bolong ya. Yang sholatnya sudah lengkap, tambahi duha sama tahajudnya, dekat sama Allah, minta ya apapun ya yang dimau. Karena bagi saya 80%, nah ini dari Pak Roybin ini saya dapat, 80% itu kita doa ya yang menentukan kesuksesan kita. 80% doa, 20% kita baru usaha. Nah begitu ya, itu kata-kata Pak Roybin. Saya ingat sampai sekarang ya. Baik, mungkin itu saja ya Mas Husni ya. Baik. Terima kasih Pak Sunyoto atas motivasinya sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Bu Faridatus Syuhada. Untuk Bu Farida dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Bapak Sunyoto telah memotivasi bahkan mengisi materi pada malam hari ini dengan sukarela. Bayangkan ya mahasiswa, sukarela bila syai'in. Kita doakan semoga ujian tesisnya lancar, nilainya pas, dan nanti karirnya cepat dan segera pulang ke Jawa. Amin. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada HMPS, Mas Ketua HMPS, Mas Pandu. Kemudian Ketua Divisi Kajian ada Mas Riki, kemarin juga yang jadi moderator pada kajian keluarga Sakinah, dan Husni yang telah menjadi moderator pada malam hari ini, yang telah mensukseskan kajian di Prodi Hukum Keluarga Islam. Semoga kajian ini menambah wawasan kita, menambah wawasan para mahasiswa, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat. Malam hari ini ramai sekali. Ada akademisi, ada mediator, ada Bu Erik tadi kapasitasnya sebagai mediator dari hal-hal yang disampaikan itu sebagai mediator. Kemudian ada pemangku kebijakan, wakil Tuhan kalau bahasanya Pak Zainul tadi. Semoga menjadi hakim yang amanah. Amin. Dapat menyuarakan tentang hak-hak perspektif kesetaraan gender. Terima kasih, dan ini adalah kegiatan divisi kajian yang terakhir. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sukses selalu untuk HKI. Amin. Terima kasih Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa foto bersama ya untuk dokumentasi. Ini siapa nih sesi fotonya? Iya, Bu. Oke. Dihitung dong. Ada 5 slide kayaknya. Sudah? Silakan bagi seluruh peserta untuk on-cam. Satu. Yes, Bu Faridai tak tadi tukang foto nek no. 2, slide 2. Selanjutnya slide 3. Cam semua, ini dokumentasi terakhir. Slide 4. Wah, iki malah gak ono plus yang on cam. 5. Oke, finish. Saya kembalikan kepada Riki untuk menutup acara. Terima kasih Farida atas waktunya. Terima kasih untuk para dosen yang sudah bisa hadir pada webinar kali ini. Terima kasih juga untuk materi Bapak Sunyoto yang sudah sempat memberikan waktunya untuk mengisi webinar kali ini, dan terima kasih pada semua peserta yang bisa hadir pada webinar kali ini. Saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun yang mulia. Terima kasih Pandu, terima kasih semua anak. Terima kasih. Terima kasih semua penonton Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ke Jawa mampir ke UIN Malang, Pak Sunyoto. Kalau pas ke Jawa.